Baik ibu-ibu semuanya, mari kita bertadabur ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini kita baca untuk supaya lebih mengagungkan nama-nama Allah. Ibu-ibu, ini adalah komunitas apa? Dharma Wanita. Jadi kumpulan Odoj, betul? Apa ibu-ibu setiap hari satu juz? Oh, satu minggu satu juz. Setiap itu pertemuannya setiap kalau sudah khatam 30 juz. Berarti 30 minggu baru ketemu ya. Baik. Ibu-ibu dalam satu minggu membaca satu juz. Berarti sehari 2 halaman. 2 lembar. Satu juz seminggu. 10 dibagi 6 ya. Oh, baik. Ibu-ibu untuk satu minggu satu juz itu sudah luar biasa bagi ibu-ibu yang semuanya sibuk atau sebagai wanita-wanita karir. Ini Dharma Wanitanya apa pekerjaannya sih? Saya tuh ada yang bekerja, ada yang sebagai istri dari suaminya yang bekerja ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam tempat yang insya Allah dipenuhi berkah ini, di tempat yang mulia, dalam acara yang luar biasa juga baik bagusnya, mulianya. Dan tema kita hari ini adalah hidup mulia bersama Al-Quran, betul ya? Hidup mulia bersama Al-Quran, betul Ibu. Jadi dari temanya saja kita sudah paham bahwa tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaannya seseorang yang hidup selalu bersama dengan Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan bahwa kebahagiaannya seseorang adalah tergantung dari berapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Kalau semakin orang itu selalu membaca Al-Quran dan selalu membawa Al-Quran dalam kehidupannya, dijamin dia itu bahagia. Alhamdulillah saya memiliki seorang anak, ibu-ibu. Kalau laki-laki sebenarnya sudah usia pernikahan ya, kalau umur 27 itu. Dan pada saat dia puncaknya, dia sebagai seorang, dia kerjanya berniaga atau apa namanya, wira swasta ya, jualan. Pada suatu hari dia jualannya itu laris. Jadi kalau ibu-ibu pernah ke kota gede, jualannya nggak seberapa, nggak mungkin kalau orang bilang ecek-ecek ya, misalnya jualan es gitu, jualan es teler, jualan apa, tetapi apapun yang dia jual viral di kota gede gitu. Dia bikin sendiri, dia ngeracik sendiri, dia jual sendiri, tetapi selalu viral apa yang dijual, sampai dia akhirnya banyak yang ngikutin, dia berhenti, ganti lagi, viral lagi gitu. Itu anak saya nomor 3 gitu. Jadi sampai kadang-kadang macet itu di daerah depan Pelangi itu macet. Saking jualannya apa? Yang pertama dia jualan es, ada macam-macam itu ya, jualan sampai ada 13 tabung. Itu cepet banget habisnya. Jadi kadang-kadang kalau orang menyepelekan orang jualan es ya, dia itu bisa dapat keuntungan sehari 2 juta. Bayangin gitu. Seorang viral sampai kita tuh semua turun tangan bantuin dia, udah punya karyawan 3 kita. Nah pada saat dia sudah masih rame ya, orang-orang pada ikut jualan, dia bilang aku mau ganti jualannya mah. Kenapa? Kasihan mereka biar nyicipin ramenya katanya gitu. Terus dia buka lagi jualan es teler, nggak seberapa es teler ya artinya, tetapi dia racikan dia tuh kalau pernah makan es teler 77 persis seperti itu gitu. Bisa itu pun viral lagi. Kemudian gak lama jualan soto, itu pun viral lagi. Akhirnya dia ngeluh datang ke tempat saya, Mah kenapa ya setiap aku jualan tuh kok rame terus? Ya bagus toh nak, semua orang mau jualan tuh rame, tapi dia gak dapet kebahagiaan. Dia wajahnya waktu menghadap saya tuh lusuh, menghadap betul-betul menghadap gitu. Saya jadi gak bisa murojaah mah. Saya jadi nggak bisa baca Quran, nggak sempat baca. Malam sampai pagi dia ngeracik-racik, pagi udah mulai jualan lagi, nanti sore belanja. Ternyata orang-orang yang jualan seperti itu gak ada berhentinya gitu. Aku nggak bisa murojaah, aku nggak bisa mentadabur Al-Quran, aku gelisah mah. Ketika ramai itu gelisah.
Sampai berharap, ya Allah kasih kesempatan aku ngaji biar nggak ada yang datang gitu. Sampai kayak gitu, semua sepi gitu. Terus saya mengerti, paham dengan dia. Saya bilang gini, oh kalau gitu kamu mondok lagi aja. Gak bisa kamu kalau pengen menghafal Quran sambil dengan jualan. Kaget ya, boleh mak. Umurku kan udah segini, umur 27 yang sudah usia nikah, yang harus juga berbakti sama orang tua. Sekolahnya udah selesai, dia sekolahnya S1-nya SH, terus juga kemudian pernah ke Mesir juga tapi tidak sampai lulus. Terus usia nikah, usia kerja yang harusnya sudah berbakti sama mama bisa ngasih, kok sekarang aku harus mondok lagi. Boleh mah, dia kaget. Iya boleh nak, bismillah. Dia nggak nunggu sehari, besok langsung pulang beres-beres dia. Sampai pembeli itu pada nungguin, loh kok nggak buka-buka gitu kan. Akhirnya dia beres-beres baju gitu. Mau kemana nak? Di mana? Aku udah searching mah. Di mana? Di Hamalatul Quran, Jombang. Berangkat ya di sana, dan kemudian dia menghafal Quran di sana. Dia kasih tahu mah, aku bahagia banget di sini mah. Aku tidur cuma 3 jam. Sehari membaca Quran itu 8 juz sehari loh Bu. Baca ya, baca Quran sehari 8 juz. Bisa dibayangkan dari jam berapa sampai jam berapa. Dan menghafal Al-Quran sehari 5 halaman. Sehari. Kita 1 ayat 1 hari, itu pun lupa terus. Jadi setoran dia itu adalah sehari 5 halaman. Kemudian sehari, jadi 4 hari sekali satu Quran 30 juz. Enggak. Betul, ini apa namanya, membaca Al-Quran sehari 8 juz berarti 4 hari atau 3 hari sekali khatam. Dan menghafal Quran sehari 5 halaman, maka 4 hari 1 juz. Kita membaca 1 minggu 1 juz ya. Dia menghafal Quran 1 hari 4 juz. Terus saya kan kasihan, mah, nak, ya Allah nak, kamu tuh berjuang banget ya di sana. Tidur cuma 3 jam, itu kamu capek nggak? Kamu berjuang nggak? Dan luar biasanya jawaban dia apa? Itulah mah, aku tuh nggak merasa berjuang di sini. Lah kenapa? Aku enak-enak aja gitu, nggak merasa berjuang. Ya memang aku seneng gitu loh. Jadi aku sangat menikmati ayat demi ayat, sangat menikmati. Jadi nggak merasa berjuang mah. Lah kan tidurmu kurang. Aku udah punya cara mah. Kenapa? Tidur itu bukan tujuan gitu. Jadi aku nggak jam segini harus tidur, nanti bangun, enggak. Pokoknya tidur sengantuknya Allah, senaronya aku ketiduran gitu. Pokoknya baca Quran, ngaji itu, nanti kalau Allah suruh menidurkan pasti tidur mah. Jadi nggak jadi tujuan, mau jam berapa, mau semalaman nggak tidur nggak jadi tujuan. Dan dia katakan bahwa dia tidak merasa berjuang, dia menikmati, jadi justru bahagia. Nah inilah makanya saya katakan bahwa ulama mengatakan kebahagiaan kita ini tergantung dari seberapa banyak kita interaksi dengan Al-Quran. Semakin kita jauh dengan Al-Quran, semakin jauh pula kebahagiaan buat kita. Karena betapa mulianya Al-Quran, sampai-sampai orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, diibaratkan orang yang tidak bernyawa, alias mayat. Jadi seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bertadabur dengan Al-Quran, itu diibaratkan adalah mayat. Mayat yang berjalan-jalan di muka bumi, yang menyiapkan dirinya sebagai makanan cacing-cacing tanah nanti. Jadi yang menghidupkan hati kita, kolbu kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang menjadi petunjuk jalan hidup kita. Ya. Al-Quran itu menjadi cahaya di dalam hati kita, menunjukkan jalan yang lurus buat kita. Jadi kalau Al-Quran itu jauh dari kita, maka jalan kita juga mungkin melenceng. Semakin jauh dengan Al-Quran, jalan kita juga tanpa cahaya, gelap. Jadi betapa penting dan wajibnya kita untuk selalu membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, ibu-ibu saya yakin adalah para orang yang selalu membaca Al-Quran,
ya selalu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Dengan acara ini saja sudah menunjukkan bahwa ibu-ibu pasti mencintai Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran itu sebenarnya adalah cara kita berdialog dengan Allah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ibu-ibu ketika membaca Al-Quran sehari berapa lembar berarti ibu? Oh gitu ya. Ya, ketika membaca tuh ibu misalnya 3 halaman atau 3 lembar, menghitung halaman sisa enggak? Ada ya, 1. Oh masih selembar lagi. Oh masih itu ya. Sekalian aja nanti enggak apa-apa. Ini lawannya adalah orang yang kaget. Lah kok udah selesai? Nah, itu lawannya. Ya. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu petunjuk yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, pasti kita mendapatkan petunjuk mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Setuju ya? Bahwa Al-Quran. Ibu kira-kira masih suka ngomongin orang nggak? Masih. Ibu nonton layangan putus nggak? Nggak ada, nggak kober. Ibu suka ada misalnya nyerempet barang-barang subhat gitu. Ini entah dari mana tiba-tiba suami bawa sesuatu yang di luar gaji gitu. Tiba-tiba kira-kira gimana? Udah pensiun enggak? Udah pensiun ya. Kan ada yang seperti itu ya. Misalnya ini tiba-tiba ada, kalau teman saya ada, dia istri anggota DPR. Setiap kali suaminya bawa uang di luar gaji nggak mau terima dia. Enggak, ini nih hadiah, ini nih halal. Enggak, aku nggak mau barang super. Aku tahu gajimu segini, maka aku nggak mau. Nah, itu udah kuat banget Al-Quran di dalam hatinya. Jadi ketika kita masih juga melakukan hal-hal yang batil, gitu ya. Ya hal-hal yang batil misalnya berbohong, ngambil barang orang, tadi ngerasani orang, masih menghitung halaman sisa, itu artinya kenapa? Kan Al-Quran itu sebagai petunjuk, kenapa kita tidak ditunjukkan? Kan gitu kan? Al-Quran itu perisai daripada perbuatan hal-hal yang tanha anil fahsya'i wal munkar, perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Tapi kok masih, pertanyaannya gitu kan, kenapa masih ada dalam hati kita merasa benci, marah sama orang, pelit, atau hitungan, malas sedekah, kadang-kadang sholat juga berat, bangun malam berat, padahal kita sudah membaca Al-Quran yang katanya cahaya di dalam hati kita untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Pertanyaan kenapa? Karena kita sudah membaca Al-Quran, kita juga sholat 5 waktu, tapi tidak terinstal di dalam hati kita. Kita baca hanya di mulut, tidak terinstal di dalam hati kita, sehingga apa? Sehingga tidak menjadi petunjuk itu. Al-Quran kalau tidak terinstal di dalam hati kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kemarin ada orang gila bisa baca Quran, gitu kan? Ngoceh dia baca Quran. Orang gila juga bisa baca Quran, tapi dia tidak sholat, gitu kan? Karena memang tidak terinstal. Jadi ketika kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti Al-Quran belum terinstal di dalam hati kita. Kok kita masih sering sedih, sering susah, padahal katanya kalau kita baca Al-Quran kita bahagia, gitu kan? Kenapa? Berarti tadi tidak terinstal. Maka bagaimana kita supaya menginstal Al-Quran itu di dalam hati kita, sehingga Al-Quran menjadi cahaya kemuliaan di dalam hati kita atau dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita membaca, ini kan usaha kita ya, sebagai usaha kita. Yang pertama adalah dimulai dari fisik.
ketika membaca Al-Quran pastikan kita sudah berwudu. Gitu. Kita ingin suci, kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kita sedang berdialog dengan zat yang maha suci, yang maha besar, yang maha tinggi, yang lain-lain yang serba hebat. Gitu. Sehingga kita harus bersuci terlebih dahulu. Batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Gitu. Di situ kita juga akan dibawa oleh kesucian tubuh kita gitu. Kemudian apa? Menutup aurat. Ini nggak ada hadisnya, nggak ada perintahnya, tetapi adalah pengabdian kita atau penghambaan kita kepada zat yang maha tadi. Gitu. Jadi kemudian yang kedua adalah kita menutup aurat. Jangan sambil tiduran gitu kan. Jangan sambil tiduran, apalagi sambil main HP, karena kita bacanya dengan HP, akhirnya geser sambil balas WA dan sebagainya. Ya jelas Al-Quran tidak terinstal di dalam hati kita gitu. Tapi benar-benar sungguh-sungguh saat itu saya berniat membaca Al-Quran, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering dilupakan mungkin, menghadap kiblat gitu. Kita seolah di hadapan Ka'bah, di hadapan Makkaratul Mukarramah atau kiblatnya seluruh umat di muka bumi ini. Gitu. Suatu rumah yang dibangun sejak Nabi Adam alaihi salam, yaitu Ka'bah. Jadi menghadap kita, itu secara fisik. Nah, secara fisikis apa? Kita perlu mentadaburi apa-apa yang kita baca. Bukan hanya lip sync, bukan hanya membaca terus, tapi kita harus paham. Sehingga kita harus baca artinya. Kemudian kalau nggak paham kita tanya, kita tadaburi terus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 2 ayat itu aja sudah menunjukkan apa sih tandanya, apa sih kasih sayang Allah itu. Ar-Rahman itu kan maha penyayang gitu ya. Apa sih kasih sayang Allah itu? Allamal Quran. Quran ini adalah Ar-Rahman gitu. Kasih sayang Allah meliputi, tercukupi di dalam 30 juz Al-Quran ini. Semua nabi-nabi mendapatkan mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi siapa lagi? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya, tetapi tongkat Nabi Musa sampai sekarang nggak ketemu, tidak bisa menjadi mukjizat bagi umatnya. Ya, menghidupkan orang mati juga tadi sekarang sudah nggak bisa. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat Al-Quran yang sampai sekarang kita bisa menerima mukjizat itu. Gitu. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada manusia utusan Allah, nabi-nabi, kecuali Al-Quran yang diberikan sampai kepada kita. Jadi kita mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Disinilah cahayanya Allah, disinilah kasih sayangnya Allah, di sini lengkap, mau soal apapun ada di sini. Dan jelas ini bukan buatan manusia. Bagaimana 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW mengerti tentang tata surya gitu. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu. Bagaimana mengerti Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca tentang Nabi Adam alaihissalam, gitu. Tentang Nabi Nuh, tentang semua cerita-cerita, tentang ilmu pengetahuan yang luar biasa. Disinilah Ar-Rahmannya Allah adalah dalam Al-Quran. Gitu. Dan bagaimana sekarang kita menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan hidup kita? Mau dibocorkan? Jadi Al-Quran ini adalah jalan hidup kita, petunjuk kita. Kalau kita melenceng dari Al-Quran ini, dari petunjuk yang diberikan Al-Quran ini, maka melenceng pula jalan kita. Tadi Ibu bilang kita sudah masa pensiun ya. Seharusnya pada saat masa pensiun seperti ini kita sudah tahu sebenarnya tempat kita di mana. Mau di neraka apa di surga, kita sudah bisa mengerti. Sebelum Allah menghisap kita, sebenarnya kita sudah bisa menghisap diri kita sendiri. Gak usah menghisap orang lain, menghisap diri kita sendiri. Tempat kita di mana? Seberapa banyak ketenangan yang kita miliki saat ini? Apalagi masa-masa tua ini. Kita masih susahkah? Masih galaukah? Masih ribetkah? Masih sedihkah? Masih sering marahkah? Itu sebenarnya sudah tahu di mana tempat kita. Karena
di dalam surat Yasin apa yang terakhir? Salamun hiya apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, kan? Surat Al-Fajr ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa orang yang masuk surga itu adalah mutmainah, orang yang tenang gitu. Orang yang tenang, khusyuk, bahagia gitu. Jadi yang orang-orang susah itu belum dipersilahkan masuk surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, silakan masuk ke dalam surgaku wahai hambaku, dipersilakan gitu. Dan masuklah ke dalam surgaku orang-orang yang tenang gitu. Jadi kalau sekarang masih rusuh aja, dengan suami istri masih bertengkar terus, dengan teman masih bermasalah, dengan masih ada tanah-tanah sengketa yang belum kita urusin, masih ada hutang-hutang belum diurusin, masih berantem dengan keluarga dan sebagainya, itu artinya kita belum tenang. Hati-hati di situ. Bagaimana Allah mempersilahkan kita, karena yang dipanggil adalah orang-orang yang tenang. Nah, ketenangan kita tadi kembali lagi, kita apabila Al-Qur'an menjadi cahaya atau jalan hidup kita, di sini segala permasalahan itu ada gitu. Kita bukannya pertengkaran itu yang jadi masalah. Karena pertengkaran itu memang ada dengan orang-orang terdekat gitu. Pertengkaran itu adalah orang-orang terdekat, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, adik dengan kakaknya, dengan sahabat, dengan tetangga, kan gitu. Gak mungkin kita bertengkar dengan orang yang tidak dekat, dengan orang Papua misalnya, kan gak mungkin gitu loh. Sehingga apa? Bukan pertengkarannya itu, pergesekan mungkin ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan itu menurut petunjuk Al-Quran gitu. Nah, ketika Al-Quran sudah menjadi jalan hidup kita, atau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, yang pertama kita harus paham apa yang dimaui oleh Allah ini. Apa yang dimaui oleh Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, itu harus kita tadaburi. Soal rezeki, yang pertama 4 aja ya. Pertama, soal rezeki. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardu zalula. Huwallazi ja'ala lakumul ardu zalula. Sesungguhnya Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu, jelajahilah kamu gitu. Famsu fi manakibiha, terus huwallazi ja'alalakumul ardo zalula famsu fi manakibiha, terus wakulu min rizkihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah sebagian daripada rezekiku. Ini soal rezeki ya. Allah mengatakan untuk mencari rezeki itu ya, telah Allah jadikan bumi ini untuk mencari rezeki itu dengan mudah. Allah telah memberikan jalan rezeki bagimu itu dengan mudah, gampang, rendah. Mudah itu ecek-ecek, gampang banget, ecek-ecek banget, receh banget kalau bahasa zaman sekarang. Maka berjalanlah kamu, berjalanlah kamu untuk mencari rezekinya, dan makanlah sebagian, jangan semua, sebagian lagi sedekahkan gitu loh. Burung itu kalau makan tuh hanya secukup perutnya aja, balik lagi, tapi dia tidak pernah kelaparan. Jadi Allah memberikan jalan rezeki itu dengan sangat mudah, sangat receh, dan sangat ecek-ecek. Jadi jangan dalam pikiran aku wes banting tulang nyari uang. Siapa yang suruh cari banting tulang? Allah menjadikan jalan rezeki itu mudah, ecek-ecek, rendah, gampang. Kita lupa bahwa sesungguhnya rezeki yang pokok itu sudah Allah sediakan bagi kita. Gitu. Rezeki yang kamu cari itu cuma tinggal ecek-eceknya aja. Yang pokok sudah Allah sediakan bagi kita semua. Ketika kita pagi-pagi bangun tidur, apakah kita harus ribut beli oksigen? Gitu. Ayo. Gimana untuk kehabisan oksigen? Kan enggak. Itu rezeki bukan? Rezeki karena apa?
Kalau kita nggak ada oksigen juga kita beli kan. Ketika kita tidak sanggup nafas itu kan kita beli. Artinya Allah sudah sediakan hal-hal yang pokok itu. Kadar air mata kita sudah dihitung sama Allah. Itu rezeki. Ada teman saya, matanya itu nggak bisa keluar airnya sehingga kering. Itu setiap saat harus ditetesin setiap 2 menit sekali. Alangkah repotnya, belum bolak-balik rumah sakitnya. Belum lagi terancam kebutaannya. Kita nggak sadar betapa mahalnya Allah kasih rezeki baru dari mata. Gitu. Ibu tahu nggak? Matahari itu dan tata surya yang ada di bumi ini semua sudah di dalam koordinatnya. Kalau matahari itu menjauh dari bumi 0,0 sekian triliun senti menjauh, maka bumi ini beku. Dan kalau mendekat 0,0 sekian triliun senti itu, ya, kita ini terbakar semua. Padahal dia berputar terus dengan dalam porosnya dengan sangat tepat. Yang dialirkan kepada kita jarak itu adalah ultraviolet yang baik-baik aja. Padahal di situ juga ada zat yang mengerikan, tapi nggak nyampe sama kita. Itu rezeki. Kita bisa jalan, kita bisa bicara, kita bisa mencium, kita bisa merasakan, itu semua rezeki. Kita nggak merasa rezeki karena kita belum dicabut kenikmatan itu. Kalau sudah dicabut kenikmatan rasa itu, kita bukan, kebetulan keponakan saya sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Dia sakit kanker tenggorokan, leher yang nyambung ke lambung. Ya. Udah nggak bisa makan, nggak bisa ditelan karena sudah nggak ada salurannya, udah kena kanker semua. Perutnya lapar, selera makannya ada, cuma makan tebu ya dikenyot aja udah, nggak bisa ditelan, dilepeh lagi. Statusnya, aduh pengen banget bisa makan peyek, pengen banget bisa makan lontong, sayur, sampai kayak gitu dia. Cuma dilihat, setiap hari dia minta, pengen beli pengen empe, dia dikasih, cuma dilihat doang. Bayangin kalau kita yang terjadi sampai cuma dilihat doang. Setiap hari diturutin apa yang dia mau, tapi cuma dilihat doang. Karena dia nggak bisa nelen lagi. Badannya udah kurus banget gitu. Ya. Nah, itu tadi kenikmatan untuk bisa makan dicabut. Nah, artinya apa? Memang kebutuhan pokok kita itu sudah disediakan oleh Allah. Yang kita cari ini cuma ecek-ecek. Apapun itu namanya. Ada seorang miliarder, kaya raya, punya tambang emas dan sebagainya. Tiba-tiba dia kecekek, nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Wah, pokoknya berapa uang yang bisa membuat dia napas? Gak ada. Langsung mati. Tiba-tiba kecekek rasanya gitu, gak bisa masuk oksigen, biru badannya, akhirnya mati. Gak ada yang bisa membeli itu semua. Kita sekarang dengan enaknya bernapas, dengan enaknya menghirup udara, itu semua adalah rezeki dari Allah. Termasuk ibu-ibu sampai di sini, kalau ibu-ibu tiba-tiba kejeglong di jalan, sakit nggak bisa jalan, nggak akan sampai di sini. Maka sampai di sini adalah sebuah rezeki. Maka untuk mencari rezeki lainnya itu hanya adalah tambahan aja. Yang kita carinya hanya dengan berjalan, disuruhnya. Famsu fi manakibia. Jalan kamu untuk mencari rezeki itu. Kok usah sampai lupa daratan. Pergi pagi, pulang pagi gitu kan. Ada waktu-waktu kita harus beribadah, harus mendidik anak, harus dan sebagainya, bukan untuk cari rezeki sampai kita lupa waktu gitu. Padahal yang kita cari cuma dapat sedikit. Emang kita bisa makan 5 kali sehari? Emang kita karena uang kita banyak kita pakai baju 7 lembar? Nggak mungkin. Mau ganti baju tiap hari juga paling 7 biji atau 14 biji pagi sore. Itu kan sedikit gitu. Dibanding uang kita yang katanya triliunan gitu. Itu cuma uang pun nggak akan kita lihat, angkanya doang kan. Ya mungkin kita taruh di bawah bantal. Maka untuk mencarinya itu cukup dengan berjalan. Gitu. Cukup untuk berjalan itu menurut Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Nah, kemudian ada lagi yang kedua surat Al-Jum'ah ayat 9.
Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah kamu dengar panggilan untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, ya. Wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang itulah yang paling lebih baik. Nah, ketika panggilan sholat kita kayak gimana? Tadi kalau untuk soal rezeki kita cuma disuruh jalan, nggak lari. Tetapi kalau untuk sholat, fas'au itu sa'i. Sudah pada umroh atau haji ya? Sa'i itu gimana? Lari-lari kecil. Jadi kalau ada panggilan sholat, kalau untuk mencari rezeki kita hanya diperintahkan jalan, kalau untuk sholat kita disuruh lari kecil, artinya cepet. Kalau ada ibu-ibu yang anaknya sekolah di Gontor, kita main di Gontor Putra, ketika panggilan sholat datang, kalau ada yang jalan ketepak, dihukum. Padahal masih ada waktu gitu, belum telat, tapi dia jalan harus lari-lari kecil, lari. Jadi kayak ngeledek gitu loh, lari. Mereka lari-lari kecil. Jadi kalau waktunya sholat, semua pada lari-lari kecil ya, kayak anak panah lepas dari busur, semua lari-lari kecil. Padahal masih lama. Suruh cepet. Orang jalan ketebak panggil jewer, gitu, dijewer itu. Karena tadi panggilan sholat itu harus kita hadapi dengan segera, dengan lari-lari kecil atau ya cepat. Kalau kita yang nggak lari, tetapi artinya kalau perempuan kan jalan ya, artinya tidak menunda-nunda dan betul-betul menganggap ini sebuah panggilan yang penting gitu ya. Itu di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Fas'au ila zikrillah, maka lari-lari kecil atau sa'ilah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, itu kalau untuk sholat. Lalu yang ketiga surat Al-Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita harus bersegera. Wasari'u ila magfirati, bersegera. Kalau tadi sa'i lari-lari kecil, ini lari beneran. Ada sesuatu yang iming-imingannya kamu akan diampuni oleh Allah, jangan ditunda-tunda lagi. Misalnya sedekah ya. Sedekah itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka jangan ditunda-tunda. Coba sekarang ya. Pokoknya ayat-ayat Al-Quran itu memang dibuktikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa disuruh bersegera? Enggak ditunda-tunda, enggak nanti, enggak besok, enggak ntar malam. Coba sekarang ibu, misalnya ada sumbangan, tiba-tiba ada yang sakit nih. Nanti kita akan nyumbang ibu ini ya yang sakit. Dalam hati saya mau nyumbang misalnya 1 juta. Aku mau nyumbang 1 juta gitu. Yang satu misalnya 1 juta atau 5 juta, pokoknya aku mau nyumbang besar untuk ibu itu. Terus kemudian kita entar sholat dulu, entar makan dulu. Nanti tiba-tiba datang, ini kamu jadi mau nyumbang, akhirnya tinggal berapa? 200.000. Karena apa? Mikir lagi. Ya enggak? Pernah enggak gitu? Saya sering. Mau banyak, tapi karena mikir lagi, udah niat banget mau bantu dia gitu, akhirnya karena mikir-mikir lagi, akhirnya kecil. Nah, makanya untuk sesuatu yang akan hadiahnya adalah ampunan dari Allah, maka kita tidak boleh menunda-nunda. Ini udah mau azan ya, berarti cepat aja. Apapun, misalnya ada apapun untuk hal yang kira-kira bisa mendapatkan ampunan dari Allah, jangan ditunda-tunda, ya, memaafkan orang dan sebagainya. Dan yang keempat ya, yang keempat adalah surat Az-Zariyat 50. Tadi kalau cari rezeki dengan cara berjalan. Kalau untuk sholat lari kecil. Kalau untuk mendapatkan ampunan dari Allah
segera ya, segera. Wah, jadi ternyata ibadah kita mana yang lebih baik gitu, kita banyak ibadah atau dosa kita diampuni? Dosa kita diampuni. Percuma ibadah kita banyak, dosa kita nggak diampuni. Tapi kalau dosa kita diampuni, sedikit pun ibadah akan memasukkan kita ke dalam surga karena ringan kita kan. Nah makanya untuk sesuatu yang dosanya hadiahnya adalah dosa kita diampuni, kita harus bersegera. Yang terakhir adalah Az-Zariyat 50. Fafiru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Nih, ini bukan cepat lagi, bukan jalan lagi, bukan jalan tapi fafiru. Itu kayak terbang gitu loh. Di sini cepat, artinya memang segera, tapi beda ininya, penekanannya ini adalah terbang. Terbanglah kamu atau lari kencang gitu, kayak kuda itu lari kencang. Ketika apa? Ketika kita tahu di situ ada ridhonya Allah gitu. Ada sesuatu hal ini haram, ini halal gitu ya. Maka kita lari yang Allah ridho gitu. Keponakan saya pernah udah tinggal dia wawancara selesai, maka dia diterima di sebuah BUMN yang besar sekali. Pada saat diwawancara ditanya ini, kamu bersedia enggak? Ini bukan BUMN ya, milik Cina lah ya. Kamu bersedia enggak dengan gaji yang fantastis ya, tetapi kamu tidak boleh sholat Jumat. Karena kita sholat Jumat kita nggak bisa berhenti dari produksi gitu. Maka kamu tidak sholat Jumat. Saat itu dia bilang enggak, saya enggak mau, saya enggak jadi, saya mundur. Nah disinilah kecerdasan anak tersebut, bahwa dia lebih mementingkan ridhonya Allah. Karena apa tadi, bahwa semakin kita cepat dapatnya, maka surga sudah di depan kita. Gitu. Sesuatu yang Allah ridho, Allah suka. Misalnya ketika suami kita menolong mengurus orang tuanya, sementara kita jadi jarang dikasih, kita malah kurang perhatian, tapi dia begitu ngurusin orang tuanya, ya kita tahu di situ ada ridhonya Allah, gitu. Maka kita ikhlas. Jadi harus secepat itu, nggak usah pakai mikir lagi. Sesuatu yang di situ ada ridhonya Allah. Al-Quran itu benar-benar cahaya di dalam kehidupan kita atau jalan hidup kita. Al-Quran mengajarkan kita memaafkan orang. Gitu. Memaafkan itu pahalanya besar banget, sangat besar. Gitu. Memaafkan. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran tidak mengajak kita memaafkan orang, kayaknya tiap hari kita banyak musuh ya. Kayaknya hidup kita susah banget, semua ini musuh. Tapi karena Al-Quran, kalau kamu memaafkan gitu, pahalanya tuh besar banget gitu. Bukan minta maaf loh, memaafkan tuh pahalanya besar. Terbuka lebar bagi kamu surga. Terbuka lebar bagi kamu surga. Sehingga apa? Kita tadi fafiru, cepet. Orang bersalah, maafin. Sampai-sampai pada suatu hari, ingat kan, seorang sahabat, ketika sahabat berkumpul seperti ini, terus kemudian Rasulullah mengatakan, nanti orang yang datang, sebentar lagi ada orang datang dari sana, dia masuk surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan gitu, sehingga sahabat-sahabat nungguin aja siapa. Oh ternyata datanglah orang tadi, sholat biasa aja. Terus kemudian salah satu sahabat ini kan kepo gitu, ini amalnya apa sih? Kok sampai 3 kali Rasulullah mengatakan dia itu masuk surga. Akhirnya diikutin sampai ke rumahnya. Saya boleh nggak nginep di sini katanya, sebagai tamu Anda. Oh silahkan. Dia nginep di situ. Dia liatin, ini amalannya biasa aja gitu loh. Ya sholat malam iya, tapi biasa aja. Sampai hari ketiga karena batas tamu itu 3 hari. Maaf saya sudah merepotkan, sebenarnya saya ini lagi mencari kamu tuh punya amal apa. Sampai 3 kali Rasulullah itu mengatakan kamu masuk surga. Dia bilang gini, saya sebelum tidur saya sudah maafkan siapapun yang bersalah terhadap saya. Cuma gitu aja mengalahkan ahli-ahli ibadah yang belum tentu dijamin masuk surga gitu. Tapi karena dia memaafkan, saya selalu memaafkan siapapun yang bersalah terhadap saya.
Jadi hadiahnya tuh besar. Emang sih sakit ya, greget. Oh, dia udah ngomongin gitu belum, enak aja gitu ya. Enak aja, dia ngutang nggak dibayar kok dimaafkan gitu kan. Tapi itu tadi hadiahnya memang hadiahnya besar banget dan kita harus betul-betul mengejar itu semua. Nah, 4 inilah jalan hidup kita yang kalau kita amalkan, kita tadaburi, insya Allah terinstall Al-Quran ini dalam hati kita. Kalau ada apapun ternyata tadinya mau jadi rezeki kita nggak jadi, nggak akan gondu. Iki ecek, ini receh. Sesungguhnya rezeki yang besar nilainya itu sudah diberikan kepada kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Betapa banyak rezeki yang kita miliki yang kalau diuangkan kita tidak akan ada satupun miliarder yang sanggup membayarnya. Ketika sholat sudah nggak menunda-nunda lagi. Ketika ada iming-iming ampunan dari Allah, maka kita tidak berpikir lagi, benar-benar kita bersegera. Dan ketika ada sesuatu yang Allah ridho di dalamnya, ya, maka kita lebih kencang lagi untuk mengejarnya. Demikian, mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Dan mohon yang kita minta adalah Allah yang maha memberikan kepada kita, yang zat yang jiwa ini ada di tangannya, yang segala sesuatunya ada karena izinnya, dan dia juga lah yang memberi petunjuk kepada kita. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami yang berkumpul di sini mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kami tahu atau tidak tahu. Bersihkanlah seluruh dosa-dosa kami ini ya Allah, segala kemaksiatan kami di masa lalu, segala kebodohan kami, segala ketidaktahuan kami, mohon ampun ya Allah. Siramilah kami dengan air salju-Mu ya Allah sehingga kami bersih kembali. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini takarub kepadamu, takjub atas kebesaran-Mu. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah menyayangi kami sejak kecil. Tolonglah ya Allah, angkat mereka, angkat derajat mereka. Yang telah tiada, mohon Engkau lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, ampuni semua dosa-dosanya, terimalah semua amal ibadahnya, dan berilah syafaat-Mu dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Angkatlah dia ke dalam surga Firdaus-Mu, kumpulkan bersama Nabi-Mu yang mulia Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu. Jadikanlah anak turunan kami adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, dan kirimkanlah pahala bacaan Al-Quran kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, selama hidup kami belum sempat berbakti kepadanya, mohon ampuni kami ya Allah, mohon maafkanlah kami ya Allah, jadikanlah doa-doa kami makbul padamu ya Allah. Ya Allah, titipkanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang menyedapkan pandangan mata kami ya Allah, yang akan memberi aliran pahala ketika kami sudah tidak sanggup lagi mengerjakan amal kebaikan ya Allah, yang bisa mengantarkan kami ke dalam surga. Titipkanlah bagi kami anak-anak Al-Quran ya Allah, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu mentadaburi Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa suami kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah. Kasihanilah, lindungilah dimanapun dia berada ya Allah. Jadikanlah imam bagi kami yang bisa membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang surga-Mu. Langgengkanlah kehidupan rumah tangga kami ya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah kami pasangan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, kami yang berkumpul di sini mohon kepadamu, mudahkanlah kami menjalankan kebaikan ya Allah, menjalankan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Ya Allah, tiadalah kami mampu mengingat-Mu kecuali pertolongan-Mu.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu, kumpulkanlah kami kelak di surgamu ya Allah. Terimalah semua bacaan Al-Quran kami ya Allah. Berilah kami bimbingan, hidayah, cahaya dalam kehidupan kami dengan Al-Quranmu ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf atas segala khilaf, salah dan laku. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.